كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, di dalam hadis sahih Kanjeng Nabi dawuh bismillahirrahmanirrahim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u masabihul ardi wa khulafaul anbiya'i wa warathatu anbiya'i. Ulama itu sebagai lampu-lampu di bumi. Mereka itu adalah para pengganti Nabi, pewaris Nabi, dan penerus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pada kesempatan hari ini saya Gus Sofi bin Kiai Abdullah Wajdi Thoyib dari Pasuruan, Jawa Timur ingin menyampaikan sejarah salah satu wali terkenal se-Indonesia dari Pasuruan, Jawa Timur, yaitu almarhum Kiai Haji Abdul Hamid, Pasuruan, Jawa Timur. Monggo kita simak bersama-sama. Mulai beranjak remaja atau ABG, dia mulai gemar belajar kanuragan atau semacam ilmu kesaktian. Belajarnya cukup intensif sehingga mencapai taraf ilmu yang cukup tinggi. Kiai Haji Zaki Ubaid Pasuruan menuturkan bahwa Dul sampai bisa menangkap babi jadi-jadian. Meski begitu, sejak kecil ia sudah menunjukkan tanda-tanda bakal menjadi wali atau setidaknya orang besar. Ketika diajak kakeknya Kiai Haji Muhammad Siddiq Jember pergi haji, Dul bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat haji itulah namanya diganti menjadi Abdul Hamid. Kiai Hamid sama seperti para wali lainnya adalah tiang penyangga masyarakatnya. Tidak hanya di Pasuruan, tapi juga di tempat-tempat lain. Beliau adalah soko guru moralitas masyarakatnya. Beliau adalah cermin atau untuk melihat borok-borok diri. Beliau adalah teladan. Beliau adalah panutan. Beliau dipuja di mana-mana, dirubung orang, kemana-mana dikejar orang, walaupun beliau sendiri tidak suka, bahkan marah kalau ada yang mengultuskan beliau. Bagaimanapun beliau manusia biasa, Rasulullah pun manusia biasa yang harus merasakan kematian. Pada waktu 9 Rabiul Awal 1403 Hijriah bertepatan dengan 25 Desember 1982 Masehi menjadi awal berkabung panjang bagi masyarakat Muslim Pasuruan dan Muslim di tempat lain. Hari itu saat ayam belum berkokok, hujan tangis memecah kesunyian di rumah dalam komplek pesantren Salafiyah. Setelah jatuh anfal beberapa hari sebelumnya dan sempat dirawat di Rumah Sakit Islam atau RSI Surabaya karena penyakit jantung yang akut, beliau menghembuskan nafas terakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Umat pun menangis. Pasuruan seakan terhenti bisu oleh duka yang dalam. Puluhan bahkan ratusan ribu orang berduyun-duyun membanjiri Pasuruan, memenuhi relung-relung Masjid Agung Al-Anwar dan alun-alun kota, memadati gang-gang dan ruas-ruas jalan yang membentang di depannya. Mereka dalam gerak serentak di bawah komando seorang imam, Kiai Haji Ali Mahsum Yogyakarta, seru mengangkat tangan Allahu Akbar 4 kali dalam sholat jenazah yang kolosal. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dosanya dan rahmatilah dia. Setelah 12 tahun belajar di pondok pesantren Tremas, Hamid dipinang oleh pemandanya, yaitu Kiai Haji Ahmad Husairi, untuk dikawinkan dengan putrinya, Nyai Nafisah. Konon, Kiai Ahmad pernah menerima pesan dari ayahanda, Kiai Haji Muhammad Siddiq, supaya mengambil Hamid sebagai menantu, mengingat keistimewaan yang tampak pada pemuda tersebut. Kiai Hamid menikah dengan Nyai Nafisah tepatnya pada 12 September 1940 Masehi, bertepatan dengan 9 Sa'ban 1359 Hijriah, selepas waktu zuhur pukul 1 di Masjid Jame atau sekarang yang dikenal dengan Masjid Agung Al-Anwar Pasuruan. Setelah jam dan waktu sudah ditentukan, namun rombongan pengantin pria tak kunjung datang hingga jam menunjuk pukul 2. Akhirnya
para tamu undangan dialihkan untuk acara walimah terlebih dahulu di rumah Kiai Haji Ahmad Husairi di Kebonsari, tepatnya di Komplek Pesantren Salafiyah. Tetapi sayangnya hingga jam 3 rombongan pengantin tidak kunjung datang juga. Akhirnya satu persatu tamu undangan terpaksa meninggalkan tempat acara. Nah, setelah menunggu sangat lama, akhirnya pada waktu sore sekitar jam 4 rombongan pengantin pria baru datang. Kepada rombongan, Kiai Mahsum mengatakan, "Anu, penganten ku ajak mampir ke makam para wali. Apa boleh buat?" Akad nikah pun dilangsungkan tanpa kehadiran undangan dan hanya disaksikan para handai taulan. Sejak itu Haji Abdul Hamid tinggal di rumah mertuanya. Sekitar 5 atau 6 tahun kemudian, Kiai Haji Ahmad pindah ke Jember, lalu pindah ke Glenmore Banyuwangi. Tinggallah kini Kiai Hamid bersama istrinya harus berjuang secara mandiri mengarungi samudera kehidupan dalam biduk rumah tangga yang baru mereka bina. Untuk menghidupi diri dan keluarga, Kiai Hamid berusaha apa saja, dari jual beli sepeda, berdagang kelapa dan kedelai, sampai menyewa sawah dan berdagang spare part dokar. Hari-hari mereka adalah hari-hari penuh keprihatinan. Makan nasi dengan kerupuk atau tempe panggang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Terkadang sarung yang sudah menerawang atau karena usang terpaksa masih dipakai dengan dilapisi kain serban supaya warna kulitnya tidak kelihatan. Tapi Kiai Hamid tak putus asa, kawan. Terus berusaha dan berusaha terus. Kala itu beliau belum terlihat dalam kegiatan pesantren Salafiyah, mesti tinggal di komplek pesantren. Di tengah hidup prihatin itu, beliau mulai punya santri 2 orang yang ditempatkan di sebuah gubuk di halaman rumah. Beliau juga menggelar pengajian di berbagai desa di Kabupaten Pasuruan, tepatnya di antaranya Rejoso, Ranggeh, dan lain-lain. Pada usia sekitar 12 hingga 13 tahun, Hamid dikirim ayahanda ke Pondok Kasingan, Rembang. Maksud ayahanda untuk meredam kenakalannya. Di pondok tersebut, Hamid hanya mengenyam pendidikannya 1,5 tahun. Kemudian beliau pindah ke Pondok Tremas Pacitan, di mana pondok yang diasuh oleh Kiai Haji Dimyati. Walaupun kegemarannya bermain sepak bola masih berlanjut, di pesantren ini beliau mulai mendapat gemblengan ilmu yang sebenarnya. Uang kiriman orang tua yang hanya cukup untuk dipakai makan nasi tiwul tidak membuatnya patah arang. Dia tetap betah tinggal di sana sampai 12 tahun hingga mencapai taraf keilmuan yang tinggi di berbagai bidang. Sekitar 1951, sepeninggal Kiai Haji Abdullah bin Yasin yang jadi nasir atau pengasuh pondok Salafiyah, beliau dipercaya sebagai guru besar pondok, sementara Kiai Haji Akid Yasin, adik Kiai Abdullah, menjadi nazir. Meski demikian, secara de facto beliaulah yang memangku pondok itu, mengurusi segala tetek bengek sehari-hari, day to day, karena Kiai Akid yang muda itu masih belajar di Lasem. Kiai Hamid benar-benar berangkat dari titik nol dalam membina pondok Salafiyah, kawan, sebab saat itu tidak ada santri. Para santri sebelumnya tidak tahan dengan disiplin tinggi yang diterapkan Kiai Abdullah. Walaupun tak ada promosi, satu demi satu santri mulai berdatangan. Prosesnya sungguh natural, tanpa rekayasa. Perkembangannya memang tidak bisa dibilang melesat cepat, hingga kamar-kamar yang ada tidak mencukupi untuk para santri dan harus dibangun yang baru. Sehingga akhirnya terdorong oleh perkembangan zaman, fasilitas baru pun perlu disediakan, yaitu madrasah klasikal. Berkat perkembangan pondok pesantren yang diasuh oleh beliau, akhirnya dipanggil haji, lalu diakui sebagai kiai. Pengakuan masyarakat semakin membesar dan membesar. Tamunya pun semakin lama semakin banyak, terutama setelah wafatnya Habib Ja'far Asy-Syeghaf atau wali terkemuka Pasuruan waktu itu yang jadi guru spiritualnya. Sekitar 1954, sinarnya semakin membesar dan membesar. Kisah-kisah kewalian Kiai Haji Hamid. Kiai Hamid sendiri mulai diakui sebagai wali beberapa tahun kemudian, sekitar awal 1960-an. Pengakuan akan kewalian itu kian meluas dan meluas, sehingga akhirnya mencapai taraf meminjam istilah Gusmus Muttafaq Alaih, atau
atau yang artinya disepakati semua orang, termasuk di kalangan mereka yang selama ini tidak mudah mengakui kewalian seseorang. Ketika Kiai Hamid mulai berkiprah di pesantren, tak sedikit orang yang merasa tersaingi, terutama ketika beliau menggelar pengajian di kampung-kampung. Maklumlah, beliau seorang pendatang. Ada kiai sempat yang menuduh beliau mencari pengaruh dan menggerogoti santri mereka. Padahal Kiai Hamid mengajar di sana atas permintaan penduduk setempat. Ibarat kata pepatah Jawa, becek ketitik, olo ketoro. Lambat laun, beliau dapat menghapus kesan itu. Bukan dengan rekayasa atau politik pencitraan yang canggih, melainkan dengan perbuatan nyata, dengan tetap berjalan lurus, dan terutama dengan sikap tawaduknya. Kehadiran beliau akhirnya dapat diterima sepenuhnya. Bahkan mereka menaruh hormat pada beliau justru karena sikap tawaduk tersebut. Beliau memang rendah hati atau tawaduk. Kalau menghadiri suatu acara misalkan, beliau pun juga memilih duduk di tempat orang-orang biasa, yaitu di belakang, bukan di depan. Kiai Hasan Abdillah pernah mengatakan, Kiai Hamid selalu depis atau menyembunyikan diri di pojok. Beliau bersikap hormat pada siapapun, dari yang miskin sampai yang kaya, dari yang jelata sampai yang berpangkat. Semua dilayaninya, semua dihargainya. Misalnya, bila sedang menghadapi banyak tamu, beliau pun memberikan perhatian pada mereka semua. Mereka ditanyai satu persatu, sehingga tidak ada yang merasa disepelekan. Mantan Menteri Agama dan juga junior sekaligus anak didiknya di pesantren Tremas, Profesor Dr. Mukti Ali, pernah mengatakan yang paling berkesan dari Kiai Haji Hamid adalah akhlaknya, penghargaannya pada orang, pada ilmu, pada orang alim, pada ulama, juga tindak tanduknya. Bila mereka bertandang ke rumahnya, beliau sibuk melayani. Misalnya ketika Sayyid Muhammad Ibnu Alwi Al-Maliki, seorang ulama kondang Mekah bertamu, beliau sendiri yang mengambilkan suguhan, lalu mengajaknya bercakap sambil memijatinya. Padahal tamunya itu lebih muda usianya. Sikap tawaduk itulah antara lain rahasia keberhasilan beliau. Karena sikap ini, beliau bisa diterima oleh berbagai kalangan, dari orang biasa sampai tokoh. Para kiai tidak merasa tersaingi, bahkan menaruh hormat ketika melihat sikap tawaduk beliau yang tulus, yang tidak dibuat-buat. Derajat beliau pun meningkat, baik di mata Allah maupun di mata manusia. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa bersikap tawaduk, maka Allah akan mengangkatnya. Sebelum menjadi kiai, semasa beliau mondok di Termas, Abdul Hamid banyak melakukan suluk tarekat secara siri, seperti sering pergi ke gunung dekat pondok Termas untuk melakukan kholwat dan zikir. Tapi kalau ada orang datang, ia berpura-pura mantek atau mengetepel agar orang tidak tahu bahwa dia sedang berkholwat. Amalan wirid juga sering beliau baca di sela-sela aktivitasnya sebagai seorang santri. Bahkan ketika sering diajak begadang untuk mencari jangkrik, Kiai Hamid segera membaca wirid ketika teman-temannya tidak melihatnya. Lambat laun, aktivitas suluk Kiai Hamid dengan zikir sirri atau kolbi dan membaca aurat semakin intens dilakukan di kamar pondok. Bahkan diceritakan semakin hari, Kiai Hamid semakin jarang keluar dari kamar untuk melakukan zikir dan wirid tarekat tersebut. Sampai-sampai kawan-kawannya menggodanya dengan mengunci pintu kamar dari luar. Salah satu karomah Kiai Abdul Hamid yang dipercaya warga Pasuruan adalah bisa berada di tempat lain dengan wujud serupa. Hal ini terjadi saat Habib Bakir Maulad Zawiyah bertandang ke pesantrennya. Sang Habib yang pernah berguru dengan Al-Ustazul Imam Al-Habr Al-Khutub Al-Khub Al-Habib Al-Bulqadir bin Ahmad Bifaqih diberikan ilmu untuk bisa melihat sesuatu yang gaib. Pada suatu kesempatan, datanglah Habib Bakir menemui Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Ketika itu di tempat Kiai Abdul Hamid, banyak sekali orang yang datang untuk meminta doa atau keperluannya yang lain. Setelah bertemu Habib Bakir merasa kaget. Ternyata orang yang terlihat seperti Kiai Abdul Hamid sejatinya bukanlah sang kiai. Karena yang ditemuinya adalah sesosok gaib yang menyerupai. Kemudian Habib Bakir mencari di manakah sebetulnya Kiai Abdul Hamid yang asli berada. Setelah diselidiki kawan, dengan ilmu kanuragan Habib Bakir terkejut karena sang kiai tersebut tengah berada di tanah suci Mekah. Karomah Kiai Haji Abdul Hamid juga pernah ditunjukkan terhadap seorang Habib sepuh yang datang kepadanya. Karena sang Habib menanyakan kemana sang kiai pergi ketika digantikan oleh sesosok gaib yang menyerupainya. Kiai Haji Hamid tidak menjawab, hanya langsung
langsung memegang Habib sepuh tersebut. Seketika itu, kagetlah Habib sepuh tadi melihat suasana di sekitar mereka berubah menjadi bangunan masjid yang sangat megah. Subhanallah, ternyata Habib sepuh tadi dibawa oleh Kiai Haji Hamid mendatangi Masjidil Haram. Salah satu karomah lainnya, yaitu ketika Asmawi, salah seorang santrinya, harus melunasi utang kepada panitia pembangunan masjid yang sudah jatuh tempo. Besarannya Rp300.000, cukup besar untuk ukuran waktu sekitar tahun 70-an. Dia tidak tahu dari mana uang sebanyak itu bisa didapat dalam waktu singkat. Karenanya, dia hanya bisa menangis. Malu kalau sampai ditagih. Akhirnya, dia mengadukan hal tersebut kepada Kiai Hamid. Kemudian dengan lembut sang Kiai yang lantas menyuruh Asmawi menggoyang pohon kelengkeng yang tumbuh di halaman depan rumah Pak Kiai. Di sana ada 2 pohon kelengkeng. Kumpulkan daun-daun yang gugur itu dan bawa kemari, kata Kiai Hamid. Setelah menerima daun-daun kelengkeng tersebut, Kiai Hamid memasukkannya ke dalam saku baju. Ketika ditarik keluar, di tangannya tergenggam uang kertas. Kemudian dia menyuruh Asmawi melakukan hal sama, tapi pada pohon kelengkeng yang lainnya. Dengan cara yang sama pula, daun kelengkeng itu berubah menjadi uang kertas. Setelah dihitung Asmawi, jumlahnya Rp225.000, masih kurang Rp75.000. Tiba-tiba datang seorang tamu menyerahkan uang tunai sebesar Rp75.000 kepada Kiai Hamid. Lalu uang itu diserahkan ke Asmawi. Lain lagi yang dialami Said Ahmad, santri lainnya. Dia justru seolah ingin menguji kewalian Kiai Hamid yang telah kesohor. Saat Ahmad ingin tahu apakah Kiai tahu bahwa dia ingin diberi makan olehnya, ketika sampai di pesantren milik lain lagi yang dialami Said Ahmad, santri lainnya. Dia justru seolah ingin menguji kewalian Kiai Hamid yang telah kesohor. Saat Ahmad ingin tahu apakah Kiai tahu bahwa dia ingin diberi makan olehnya, ketika sampai di pesantren milik sang Kiai, kebetulan saat sholat Isya sudah masuk, dia pun ikut sholat berjamaah. Usai sholat, dia tidak langsung pulang, melainkan menunggu sampai jamaah pulang semua. Lampu teras rumah Kiai Hamid pun sudah dipadamkan, pertanda pemilik rumah siap-siap beristirahat. Dengan demikian, dia pikir niatnya berhasil, yaitu bahwa keinginannya untuk ditawari makanan oleh Kiai tidak diketahui. Lalu dia pun melangkahkan kaki meninggalkan masjid. Ternyata dari rumah Kiai Hamid ada yang melambaikan tangan kepadanya. Dengan langkah ragu, dia pun akhirnya mendekatinya. Ternyata tuan rumah sendiri yang memanggilnya. "Makan sini ya," kata Kiai Hamid sambil senyum. Dia pun diajak masuk ke ruang tengah. Nah, di sana hidangan sudah tersaji. "Maaf, lauknya seadanya," kata Kiai sambil santai. "Sampean tidak bilang-bilang sih." Said tersindir. "Sampean tidak bilang-bilang sih." Said tersindir. Dan sejak itu, dia percaya Kiai Hamid adalah wali. Ada satu lagi cerita. Suatu ketika, ada seseorang meminta nomor togel ke Kiai Hamid. Oleh Kiai Hamid diberi dengan syarat, jika dapat togel, maka uangnya harus dibawa ke hadapan Kiai Hamid. Maka orang tersebut benar-benar memasang nomor pemberian Kiai Hamid dan menang. Saran ditaati, uang dibawa ke hadapan Kiai Hamid. Oleh Kiai, uang tersebut dimasukkan ke dalam bejana yang disuruh melihat apa isinya. Terlihat isinya darah dan belatung. Kiai Hamid berkata, "Tegakah saudara memberi makan anak istri saudara dengan darah atau belatung?" Isinya darah dan belatung. Kiai Hamid berkata, "Tegakah saudara memberi makan anak istri saudara dengan darah atau belatung?" Orang tersebut akhirnya menangis saudara dan bertobat. Pada suatu saat, Orde Baru ingin mengajak Kiai Hamid masuk partai pemerintah. Kiai Hamid menyambut ajakan itu dengan ramah dan menjamu tamunya dari kalangan birokrat. Ketika surat persetujuan masuk partai pemerintah itu disodorkan bersama pulpennya,
Kiai Hamid menerimanya dan menandatanganinya. Anehnya saudara, pulpen tidak bisa keluar tinta. Diganti pulpen lain, tetap tak mau keluar tinta. Akhirnya Kiai Hamid berkata, bukan saya yang nggak mau tanda tangan, tapi ballpointnya nggak mau. Itulah saudara, Kiai Hamid. Dia menolak dengan cara yang halus dan tetap menghormati siapa saja yang bertamu ke rumahnya. Semoga kisah-kisah kewalian Kiai Haji Hamid ini bisa menjadi pelajaran dan bisa menginspirasi kita dan umat. Amin.